Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, kali ini teman-teman ya, jadi pada info sebelumnya itu kita sudah membahas tentang berkas-berkas yang harus atau wajib disiapkan oleh peserta yang sudah lolos dan sudah lolos semua ya, dalam artian sudah lolos jadi CPNS. Nah, kemudian sebenarnya dijadwalkan dari semua instansi itu sudah mengumumkan hasil seleksi CPNS, di mana pengumuman ini terkait dengan hasil seleksi SKD maupun seleksi SKB. Nah, kemudian bila hasilnya nih teman-teman mengecewakan, katakanlah seperti itu, maka teman-teman bisa segera mengajukan sanggahan, di mana masa sanggah ini dilakukan pada 25 sampai dengan 27 Desember 2021. Tidak banyak waktu untuk melakukan sanggah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mengecewakan dan teman-teman punya bukti yang kuat bahwasannya pengumuman tersebut keliru, maka teman-teman bisa memanfaatkan masa sanggah tersebut. Nah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini mengajak peserta agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, di mana sanggahannya ini bisa dilakukan melalui akun SSCASN. Nah, teman-teman, berikut ini adalah syarat ikut masa sanggah setelah pengumuman hasil dari seleksi CPNS tahun 2021. Kemudian nih teman-teman, yang perlu disimak baik-baik itu adalah aturan dalam masa sanggah. Jangan hanya kita main sanggah-sanggah aja ya teman-teman, tetapi kita juga perlu mengetahui aturan ya dalam masa sanggah itu harus seperti apa dan apa saja aturannya. Nah, berikut ini adalah kita akan membahas terkait dengan aturan-aturan tersebut. Aturan masa sanggah SKD dan SKB di CPNS tahun 2021 berdasarkan pasal 51 dari Peraturan Menpan nomor 27 tahun 2021. Nah, gimana dan apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah pelamar yang berkeberatan ya, atau pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir dari seleksi ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 nih teman-teman, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN. Jadi kita batasnya sampai 27 Desember teman-teman ya, jadi manfaatkan terus nih waktu yang tersisa untuk melakukan sanggahan. Selanjutnya adalah panitia seleksi di setiap instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, jadi untuk syarat yang kedua ini adalah semua panitia atau setiap instansi yang membuka CPNS ini bisa menerima atau menolak alasan sanggahan atau yang disanggah oleh peserta CPNS. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal ini panitia seleksi instansi yang menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahwasannya panitia seleksi instansi ini alurnya adalah melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi sampai dengan seleksi ini selesai. Jadi nanti jika memang menerima, maka instansi tersebut ini akan mengajukan kepada Panselnas nih teman-teman. Nah, untuk adanya perubahan pengumuman hasil akhir seleksi nantinya. Nah, kemudian yang keempat adalah panitia seleksi instansi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi ini mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, jadi kalau misalnya nih ya
sanggahan teman-teman ini disetujui oleh Ketua Panselnas, maka setiap instansi ini akan mengumumkan hasil akhir seleksi lagi ya. Jadi akan ada perubahan pengumuman nih teman-teman. Bisa jadi ya teman-teman, jika memang teman-teman ini cukup bukti, yang tadinya nggak lulus bisa jadi teman-teman lulus di seleksi CPNS tahun 2021 ini. Nah, kemudian teman-teman, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar ya. Nah, ini paling penting nih teman-teman ya, bahwasannya panitia itu dapat menerima alasan sanggahan dalam kesalahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar. Jika memang kesalahan dari pelamar, maka tidak akan bisa diterima sanggahannya teman-teman ya. Nah ya, saya rasa teman-teman paham benar ya dengan apa yang harus teman-teman ketahui terkait dengan memanfaatkan waktu dalam masa sanggah. Mudah-mudahan teman-teman yang belum melakukan sanggahan ini bisa mendapatkan bocoran atau aturan dalam melakukan sanggahan hasil seleksi. Nah, ini aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat nih ya untuk teman-teman semua. Dukung terus channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami. Demikian teman-teman, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.